Teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut general reading aja ya. Aku ingin narik kartu ya. Ingin lihat kisah si dia malam ini atau energi si dia malam ini ya. Teman-teman yang belum subscribe, belum like, jangan lupa di like dan subscribe ya. Yang ingin request judul monggo, boleh dari komentar, boleh dari Instagramku, follow aja di @masdooracle ya. Kita shuffle dulu beberapa kartu ya teman-teman. Oke, kita akan tarik 4 dulu deh. Kisah si dia malam ini ya. Aku melihat ada gambaran orang yang sedang ya bernostalgia. Orang yang sedang mengingat kisah masa kecilnya. Si dia di sini aku lihat energinya tuh lagi sedih ya. Lagi sedih ya, lagi galau ya, mungkin bisa karena pekerjaan, bisa karena mungkin ya tekanan hidup ya. Jadi ada gambaran Six of Cup. Itu dia kayak mengenang saat dia kecil dulu. Nggak ada beban, enjoy gitu ya. Ini momen yang tepat teman-teman kalau teman-teman kamu kayak kasih surprise ya, kayak ingin ya nyenengin hati dia gitu ya. Ini karena momen orang yang lagi sedih ini tuh ya adalah momen dia itu butuh tempat sandaran ya. Dia butuh seseorang untuk mungkin curhat ya, butuh untuk bercerita. Jadi energi dia malam ini aku lihat tuh lagi sedang sedih. Ini bisa vice versa ya. Justru mungkin ini kisah kamu mungkin yang ketarik ya. Salah satu dari itulah ya. Aku melihat kisah orang yang sedang lagi sedih, yang mengingat masa lalu, yang mungkin ya belum ada biaya hidup lah ya, belum mikirin masalah hidup gitu kan. Yang hanya mungkin hanya kalau kecilan kita taunya main ya, ada masih ada orang tua. Ini juga bisa gambaran rindu orang tua ya. Sedih ya, dulu masih ada ayah ibu, sekarang mungkin udah dewasa, udah nggak ada gitu ya. Jadi gambarnya sendu di sini. Itu yang pertama. Oke, berikutnya juga ada gambaran aku lihat ya. Ini guys, terkadang gini ya. Maka itu kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ini mempengaruhi di pekerjaannya dia kalau aku lihat ya. Kayak ada gambaran kaki tergantung, dia masih duduk. Dia belum move on nih. Si dia ini kalau aku lihat nih belum move on, mungkin bisa tentang kisah, mungkin masih belum terima ya dengan kisah lampaunya, mungkin ya kisah percintaan, kisah pekerjaan yang mungkin dikeluarkan secara paksa, atau mungkin kisah mungkin dituduh ya sama orang ya. Jadi mungkin awal sebab dia jadi sedih ini itu tadi guys, terkadang kan di pekerjaan ya, masih mengingat, masih nggak terima, teringat. Jadi ya orang kalau sedih itu kan terkadang suka ngingat masa lalu ya. Ya yang orang lagi sedih ya apa aja dipikirin gitu kan. Ingat masih sama pasangan, ingat sama orang tua gitu. Awalnya ternyata ada yang belum terselesaikan aku lihat di sini ya. Kita lihat apa sih yang belum terselesaikan ini itu. Oke. Oke, aku lihat ada masalah keuangan, ada pekerjaan ya, ada yang pasti bisa keuangan, pekerjaan. Bisa gambaran ini ya. Pasangan juga ya, bermasalah di pasangan ya, jadi belum move on ya. Ini bisa seorang ibu ya, juga bisa mungkin tidak sampai, mungkin ya ada janji sama orang tua ya, yang personal dekatnya ke ibu. Mungkin pernah janji sama ibunya, bu kalau aku udah sukses aku ingin beliin ini, aku mungkin ingin iniin ibu gitu. Ternyata mungkin udah sukses ya, orang tuanya udah keburu dipanggil gitu ya. Jadi di sini memang energinya nggak move on ini ternyata bukan di pekerjaan tapi ke orang tua, sorry ya. Baru kelihatan di kartu ketiga. Jadi ini energi si dia atau energi kamu aku lihat saat ini ya sedih ya. Mengenang ya, ini sosok ibu sih aku lihat ya. Ibu ya, karena ada yang tidak sampai ya, masih tergantung ya, janji bisa. Ya, kita seorang anak pasti dong pernah berjanji sama orang tua ya kan. Ya, ibu kalau aku besok udah sukses, aku ingin deh ngajak ibu jalan-jalan ke sini. Aku ingin deh ngajak jalan-jalan ayah ke sana gitu kan. Ya namanya rezeki kita nggak tahu ya teman-teman, bisa suksesnya dalam waktu dekat, ya mungkin jauh gitu. Kita nggak pernah tahu ya, nama rezeki ya dari Tuhan gitu. Ini kisahnya ini nggak kesampaian gitu, jadi gantung ya. Itu tadi teman-teman, nih kalau misalnya terjadi sama teman-teman ya doakan saja teman-teman ya, untuk orang tuanya yang mungkin udah dipanggil ya belum kesampaian, doakan. Kalau kisahnya tentang si dia ya, emang energi si dia ya, kamu jadi pendengar yang baik ya,
kasih semangat, kasih masukan, karena orang kayak gini tuh sangat down banget, sangat terpuruk banget ya, sehingga apa, butuh sekali ya penopang yang kuat ya, kokoh. Jadi nggak bisa memang orang-orang kayak gini itu terlalu didiamkan, takutnya ke depresi larinya nantinya. Ya sampai-sampai ke bawaan ini, bahkan ada gambaran mulai ke depresi. Kadang ini teman-teman terjadi karena mungkin ya udah nggak ingat nih, ternyata pas lagi pekerjaan nih berat ya, mulai ngingat kita kalau anak ya capek kerja kadang ingat orang tua kan, teringat pula, aduh aku udah janji nggak kesampaian lagi gini-gini ya, jadinya apa, kayak merasa jadi beban ya. Ini nggak sehat ya teman-teman, ini nggak baik teman-teman ya. Yang udah terjadi itu ya sudahlah gitu, jangan sampai ini membuat kamu ya jadi stuck di sini. Ini gambar ada orang stuck nih, aku lihat stuck itu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur gitu. Jadinya di situ aja. Jadinya apa? Menyalahkan diri sendiri. Yang mana nanti jadinya nih ke depresi ya. Kayak menyalahkan diri sendiri itu nggak baik ya, nggak sehat. Aku tarik beberapa kartu lagi. Nih. Ini sampai kamu tuh kayak ngomong ya, atau si dia ngomong karena ini tentang ibunya yang nggak kesampaian ya. Aku tuh sampai takut loh ngomong ke kamu gitu. Mungkin di sini pernah juga waktu sebelum dipanggil ada kesalahan ya, atau mungkin ada ya salah ngomong gitu ya. Kadang gitu sering ya kejadian ya, ada beberapa subscriber curhat, "Mas, aku pernah jahat sama ibuku." "Kenapa?" Aku bilang, Aku pernah membentak ibuku ya, waktu itu ya berdebat lah masalah dia nggak ngizin aku merantau gitu. Aku nih lulus pekerjaan yang aku idam-idamkan nih," katanya. Ya namanya anak itu ternyata dia dipanggil. Itu tadi jadi sebuah kayak ini tadi bisa terjadi kayak gini ya. Jadi takut ya, andai kata aku dikasih waktu untuk ngomong sama kamu, aku takut sebenarnya katanya kan. Jadi aku hanya butuh jarak. Nah justru teman-teman ini salah. Ini kalau ini kisah si dia ya, atau ini kisah kamu gitu, aku tuh butuh jarak. Jangan, orang kayak gini justru dikasih jarak, dia sendiri-sendiri dengan keterpurukannya, dengan kesedihannya, jadinya apa? Makin terpendam. Ya kalau dia bisa maju ya, move on gitu ya, ya nggak akan ada masalah. Maka itu ada kadang kasus ya bunuh diri ya, kasus menyiksa dirinya sendiri. Memang boleh dikasih jarak, itu boleh ya, jangan pula kita terlalu kekang gini, tapi jangan terlalu dibiarkan gitu ya. Kalau misalnya kamu punya teman ya, sahabat ya, kelihatan sedih ya, datang ya, nggak bisa kita beri apa ya, kita kayak jadi penghibur atau mungkin memberi masukan, kasih nasihat ya, jadi pendengar aja pun cukup kalau nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini rindu ya, aku lihat ya, ada rindu ibunya atau rindu orang tuanya gitu ya, bisa vice versa. "Aku rindu banget, kamu rindu nggak ya sama aku ibu?" katanya. Dia rindu banget sama ibunya ya, gitu ya. Semua orang pasti rindu ya sama ibu ya, yang belum mungkin merasa belum kehilangan, mungkin ya belum merasakan momen ini gitu. Nih ya, aku pergi ya karena kamu yang nyuruh. Mungkin nih sempat pernah berantem, selain janji yang nggak sampai, atau mungkin nih kisahnya ya kalau aku lihat ya berantem nih ya sebelum terpanggil itu. Kadang tuh makanya teman-teman yang masih ada orang tua ya segera minta maaf ya, kita nggak tahu ada salah yang kita buat ya, jangan sampai menyesal kayak gini. Banyak cerita teman-temanku juga ya, sampai dia kasih nasihat kita yang muda ya gitu kan. Kalau misalnya ada orang tua tuh didengerin ya, biasalah kadang ya anak-anak ini suka membangkang ya, suka berantem ya, jangan sampai nanti udah nggak ada baru menyesal katanya. Ini ada kisah yang sedih ya, kalau aku lihat kisah si dia malam ini sedih banget ya, teringat orang tua, teringat ibunya ya. Jadi teman-teman jangan dijauhi ya. Kita tarik beberapa kartu. Nah ini udah, kalau udah sedih itu kayak ya itu tadi, aduh barulah kayak ya nomor orang udah sedih ya kan, kayak kamu peduli nggak sama aku gini, ibu ini sayang nggak sama aku gini, jangan ditangisi lagi teman-teman ya. Kayak aku nggak salah kan, aku bener kan gitu. Itu kalau udah kayak gini nggak ada yang bener, nggak ada yang salah gitu, ini udah terjadi gitu ya. Jadi nih ya nomor sedih itu teman-teman, kita nggak bisa, kadang ada yang bilang kan, lebay lah nangisnya sampai kayak gitu. Kita nggak tahu kesedihan orang itu beda-beda. Ada yang nangis sesugukan ya kan, ada yang kayak meracau-racau nggak jelas. Udah mulai sampai kayak meracau-racau yang nggak jelas nih gitu. Jadi itu tadi, biarkan orang itu bersedih dengan caranya, tapi kita kasih space dan juga jangan kita tinggalkan ya, itu juga nggak bagus ya. Jadi energi dia yang kubaca malam ini adalah orang yang sedih ya, teringat masa kecilnya, teringat ibunya ya, dia rindu karena ada yang belum selesai. Aku akhiri aja karena anakku udah nangis ya. Kalau ada yang ingin disampaikan lagi ke Instagram aja. Aku akhiri, akhir kata,
Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.